Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemecahan masalah di SMA 4 Garut yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Pengertian motivasi belajar, kata motivasi diambil dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua. Yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi atau mengikuti saran atau nasihat. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Cara meningkatkan motivasi belajar yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, Bapak dan Ibu bisa mengubah metode yang lain, misalnya dengan diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Caranya yaitu dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi HOTS. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar atau salah akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media seoptimal mungkin. Contohnya yaitu dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat yaitu menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Dengan kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, Bapak Ibu bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu sampaikan motivasi secara langsung. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang Bapak Ibu berikan adalah memotivasi tidak langsung. Sekarang yaitu Ibu Bapak bisa memberikan siswa motivasi secara langsung yaitu dengan menceritakan kisah sukses Bapak, Ibu atau tokoh-tokoh yang lain. Setelah mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil, mereka bisa lebih giat dalam belajar. Yang terakhir yaitu berikan pujian. Dengan memberikan pujian, itu bisa seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Pujian bisa diberikan dengan cara memberikan tepuk tangan, kemudian memberikan pujian secara langsung, secara lisan, dan juga bisa pemberian reward, hadiah, dan yang lain-lain. Berikut
cara pemecahan masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.